Nama saya Tita Nur Faida, NPM 19756026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah adat dan senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Maluku. Yang pertama yaitu ada rumah adat Baileo, yaitu sebuah sebutan rumah adat orang Maluku, yang salah satu wilayah di mana bangunan ini masih terpelihara dengan baik itu berada di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Rumah Baileo tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, melainkan hanya digunakan pada pelaksanaan acara adat atau keagamaan. Berdasarkan fungsinya, maka Baileo kurang lebih sama dengan kata balai dalam bahasa Indonesia. Rumah adat Baileo sendiri merupakan milik suku Huaulu, penduduk asli dari Pulau Seram, Ambon. Baileo memiliki arti penting dalam eksistensi suku Huaulu. Hal itu bukan saja karena Baileo berfungsi sebagai tempat berkumpulnya warga, tapi juga sebagai tempat mereka membicarakan strategi perang pada masa lalu. Baileo juga bisa dijadikan sebagai rumah raja atau kepala desa dan juga tempat beribadah. Untuk mendirikan sebuah rumah Baileo, suku Huaulu biasanya mengadakan upacara dengan berbagai ritual di dalamnya. Konon dalam ritual ini, sebuah bangunan Baileo harus menggunakan tengkorak manusia. Tengkorak yang digunakan itu biasanya berasal dari musuh-musuh Huaulu yang telah mati. Tengkorak itu dijadikan sebagai pondasi rumah untuk tiang-tiang di seluruh bangunan. Akan tetapi di zaman sekarang ritual tersebut sudah tidak digunakan lagi. Kemudian secara arsitektur, Baileo itu memiliki banyak tiang penyangga yang biasanya diberi hiasan berukir. Menurut tradisi, untuk masuk ke dalam rumah tamu diwajibkan menaiki sebuah tangga yang berukuran sekitar 1,5 meter. Prosesi ini membawa pengunjung memasuki ruang utama Baileo yang merupakan tempat berkumpulnya seluruh warga desa tersebut. Bangunan ini terdiri dari satu ruangan tanpa sekat dan berbentuk rumah panggung atau rumah berkolong dan berdena persegi. Pondasi bangunan tersebut dari kayu, papan, dan daun sagu sebagai atapnya. Di sisi kanan dan kiri itu terdapat tempat duduk yang sangat panjang. Tempat duduk ini mengelilingi bangunan dan dapat digunakan untuk berbagai hal seperti duduk, rapat, bahkan makan besar secara bersama-sama. Di salah satu sudut Baileo itu ada area privasi yang berupa kamar tidur. Namun uniknya, kamar tidur itu tidak sekedar difungsikan sebagai tempat istirahat layaknya rumah modern, melainkan suku Huaulu menggunakan ruang tersebut untuk memasak dan kegiatan rumah tangga lainnya. Kemudian yang kedua itu ada rumah adat Sasadu yang berasal dari kata sasa, sela, lamu, dan besar, dan tatadus yaitu tadus dan berarti berlindung. Dari asal katanya, arti Sasadu bermakna berlindung di rumah besar. Bentuk rumahnya yaitu seperti panggung dengan batang pohon sagu sebagai pilarnya dan anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah. Rumah Sasadu tidak punya pintu dan dinding penutup. Rumah adat Maluku ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan menggunakan bahan alam yaitu pasak kayu. Pasak kayu itu digunakan untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk dari pengikat rangka atap. Sementara lantai pada rumah tersebut terbuat dari semen karena pemeliharaannya akan lebih mudah. Rumah adat Sasadu dilengkapi bendera besar yang disebut panci dan bendera kecil yang disebut dayalo. Rumah adat Maluku ini terletak di Halmahera, bagian barat, di mana sebagian besar dijadikan tempat tinggal suku Sahu. Sasadu sendiri ini merupakan lambang dari perahu perang terbalik. Di desa Gamtala, Halmahera Barat, rumah Sasadu dibuat pertama kali itu di tahun 1920. Keunikan dari rumah ini adalah perpindahan yang sudah terjadi 3 dari kampung tua Gomdaworo ke Sasadu sehingga ke desa Gamdala. Sasadu ini difungsikan juga sebagai tempat pertemuan dan pelaksanaan ritual makam adat Omro Sasadu yang biasa diadakan untuk syukuran panen padi dalam setahun sekali. Upacara adat Omro Sasadu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Omro Sasadu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur atas hasil panen sebagai aturan hidup dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada rumah adat Hibualamu. Merupakan rumah adat asli Halmahera bagian utara. Rumah Hibualamu ini telah ada sejak 600 tahun yang lalu. Itu berarti dapat diperkirakan sejak tahun 1400-an. Hibualamu itu merupakan gabungan dari dua kata, yakni yang berasal dari kata hibua yang berarti rumah dan berasal dari kata lamu yang berarti besar.
Rumah ini berbentuk 8 sudut dengan ornamen ukiran binatang pada bumbungan rumahnya. Sebenarnya dari suku bangsa atau klan atau Hoana yang bermukim di Halmahera Utara, tidak satupun dari mereka yang menyebut rumah adat mereka dengan sebutan Hibualamo. Orang Tabelo, orang Modole, dan orang Pago menyebut rumah adat mereka dengan sebutan Halu, yang berarti diangkat atau ditinggikan, dengan ornamen berbentuk perahu di bumbungan rumah dan motif anyaman pada tiang-tiangnya. Sedangkan orang Galela menyebut rumah adat mereka dengan sebutan Bangsaha. Bangsaha itu memiliki arti yang berasal dari kata Bani Masoha yang berarti alas atau dasar bangunan. Dan kemudian orang Tabaru menyebut rumah adat mereka dengan sebutan Halu yang berarti bertahan, dengan bentuknya 8 sudut. Sementara orang Loloda menyebut rumah adat mereka itu Halu yang berarti kekuatan dan berbentuk 8 sudut. Secara arsitektur, bangunan rumah adat suku bangsa di Halmahera Utara ini memiliki persamaan bentuk, yaitu pola 8 sudut atau oktagon dengan ornamen pada bumbungan dan tiang-tiangnya. Dalam sejarahnya, istilah Hibualamo muncul ketika suku bangsa di Halmahera bagian utara turun dan bermukim di wilayah pesisir. Kemudian ketika bermukim di daerah pesisir, kebudayaan orang Halmahera Utara itu mulai terbawa unsur Kesultanan Ternate, sehingga diperkirakan Hibualamo itu mendapat pengaruh dari menjadikan namanya berubah ke Hibualamo pada zaman dahulu. Fungsi utama rumah Hibualamo itu adalah sebagai rumah pemujaan nenek moyang. Namun ketika agama Islam dan Kristen masuk dan berkembang, fungsinya pun ikut berubah. Dan yang dahulu sebagai tempat pemuja nenek moyang berubah fungsi menjadi tempat pertemuan di mana untuk membicarakan berbagai kepentingan bersama masyarakat. Pada zaman sekarang, bangunan Hibualamo juga sudah mendapat sentuhan-sentuhan yang lebih modern arsitekturnya, sehingga ada perkembangan bila dilihat dari sisi desainnya. Meski demikian, nilai yang mendasari bangunan Hibualamo sama sekali tidak mengalami perubahan. Hal tersebut tetap harus dijaga demi menjaga letak kesakralan dari rumah adat Maluku Hibualamo tersebut, di mana manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan harus mampu menjaga perdamaian meski berbeda latar kesukuan maupun kepercayaan tersebut. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai senjata tradisional dari Provinsi Maluku, yaitu pertama ada parang salawaku. Adalah sepasang senjata tradisional dari Maluku. Parang salawaku itu terdiri dari parang yang berbentuk pisau panjang dan salawaku yaitu perisai, yang pada masa lalu adalah senjata yang digunakan untuk berperang bagi masyarakat Maluku. Parang dan salawaku adalah simbol dari kemerdekaan rakyat. Senjata ini dapat disaksikan pada saat menari cakalele, yaitu tarian yang menyimbolkan kekuatan kaum pria dari suku Maluku. Parang di tangan kanan penari itu melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri itu melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Parang salawaku itu merupakan kerajinan tangan khas orang Maluku. Parang itu dibuat dari besi yang ditimpa dengan ukuran bervariasi, biasanya antara 90 hingga 100 cm. Pegangan parang tersebut terbuat dari kayu besi atau kayu gapusa. Sementara itu untuk salawakunya itu dibuat dari kayu keras yang dihiasi kulit kerang laut. Sekian penjelasan mengenai rumah adat dan senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Maluku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.